There's not much to do when all I can. Bermain layangan di sore hari, angin kencang benang genting. Jangan hanya berdiam diri, beraksi adalah yang terpenting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan, serta apapun yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Alhamdulillah teman-teman, senang banget masih bisa untuk share aktivitas lagi ya. Kali ini aku awali kegiatan aku di sore hari ya teman-teman. Nah ini tuh ya kegiatan masak-masak ya teman-teman. Hari ini tuh aku mau masak semur jengkol. Kayak udah kangen aja gitu rasanya masak semur jengkol. Jadi aku tuh tadi rebus dulu jengkolnya. Dan jangan lupa kalau ngerebus jengkol itu aku pakai daun salam ya teman-teman. Itu aja udah ini ya udah bagus kok teman-teman buat ngilangin bau dan juga lebih cepat gitu untuk empuknya. Sebagian orang ada juga sih teman-teman aku lihat yang ngerebusnya itu pakai kopi gitu ya. Pokoknya tergantung aja dengan keinginan kita tuh gimana gitu ya. Menurut kita mana yang lebih lebih sesuai sama kita gitu ya. Kalau aku sendiri pakai daun salam juga udah bagus menurut aku. Nah di sini aku lanjutin buat ngebersihin bumbu-bumbunya ya teman-teman. Ini tuh bumbu-bumbu yang akan dihaluskan. Ada bawang merah, ada bawang putih gitu ya. Terus ada kunyit, ada jahe. Nah kalau untuk bumbu-bumbunya memang itu lumayan agak banyak ya teman-teman dari biasanya kalau misalnya masak semur. Ditambah juga nanti tuh ada kemiri gitu ya. Terus aku juga tambahin buah pala gitu ya. Dan kalau kayak bumbu aromatiknya itu ada serai, terus juga ada lengkuas ya teman-teman, lengkuas yang aku geprek gitu. Terus juga bisa dikasih daun salam juga gitu ya teman-teman. Kalau untuk bumbu aromatik, nah ini dia untuk bumbu-bumbunya udah aku cuci. Itu ya ada kunyit, ada jahe, ada kemiri gitu ya. Pokoknya yang aku bilang tadi. Terus kalau untuk cabe itu bisa disesuaikan dengan keinginan kita. Nah kalau aku di sini cabenya ikut campur ya. Ada pakai cabai rawit sama cabai merah juga. Biar apa ya? Biar rasanya itu pedes dan juga warnanya itu cantik. Kalau aku pribadi ya teman-teman bikin semur jengkol ya kayak gini gitu ya. Nah ini aku tambahin buah pala. Terus di sini aku ngeblendernya pakai minyak goreng. Karena menurut aku kalau misalnya semur itu blender itu pakai minyak goreng rasanya itu lebih enak gitu loh teman-teman. Nah ini dia untuk bumbunya udah aku haluskan. Dan ini juga untuk jengkolnya juga udah mateng ya teman-teman. Ini udah selesai untuk aku untuk aku rebus. Di sini langsung aja aku pindahin ke dalam wadah, terus aku rendam gitu ya pakai air dingin beberapa saat, baru nanti tuh digeprek gitu. Nah sebelum aku itu bikin semur jengkol, lanjut aja di sini dulu ya teman-teman. Aku itu mau goreng ayam. Nah ini ya ayamnya, karena memang nanti ayamnya ini pengen aku campurin gitu loh teman-teman sama si semurnya gitu ya. Aku tuh sebenarnya lagi seneng-senengnya sama makan ayam ya akhir-akhir ini gitu ya teman-teman. Tapi malah anak-anak yang kurang doyan teman-teman ayam. Kemarin-kemarin itu aku udah agak ada seneng-senengnya gitu ya. Anak-anak itu udah mulai doyan sama ayam. Tapi sekarang-sekarang ini malah kadang itu aku kasih itu kayak mereka tuh nggak terlalu doyan gitu loh teman-teman. Dan malah mereka itu lebih seneng itu sekarang aku bikinin yang kuah-kuah gitu loh teman-teman. Tapi aku bikinnya itu ya serba dadakan gitu ya. Pas misalnya mereka mau makan gitu ya. Baru nanti aku rebusin sayur bayam gitu ya, pokoknya berkuah-kuah gitulah teman-teman. Dan juga kadang itu suka aku masakin kayak sayur-sayur, misalnya kentang atau wortel dicampur sama sosis juga gitu ya. Ya pokoknya kalau misalnya untuk makan anak-anak itu memang masakannya itu serba seringnya itu dadakan aja gitu ya. Karena kan kalau sayur-sayur gitu kadang kalau udah agak dingin itu agak kurang enak gitu ya teman-teman. Toh juga kalau masak sayur itu kan bentar aja. Nah teman-teman di sini aku lagi numisin si bumbu yang udah aku haluskan tadi ya. Terus ini ditambahin ada aromatiknya itu ada serai gitu ya. Terus juga ada lengkuas. Terus juga ada daun salam dan juga daun jeruk yang udah aku robek atau aku sobek sedikit gitu ya biar aromanya lebih kuat. Dan singkat cerita ini untuk si bumbunya udah mengeluarkan minyak, udah harum juga dan udah mateng gitu ya. Langsung aja aku cemplungin untuk jengkolnya. Aku aduk-aduk aja semuanya itu sampai tercampur rata.
Untuk masak semur jengkol kali ini aku tidak menggunakan santan ya. Kalau misalnya kalian mau pakai santan itu boleh-boleh aja. Tapi kali ini aku nggak mau pakai santan ya teman-teman. Karena kalau misalnya pakai santan itu kan lebih rentan cepat basinya gitu ya. Nah kalau pakai air itu ya nggak terlalu cepat lah gitu teman-teman untuk basinya. Jadi kali ini aku mau pakainya yaitu kayak cuman pakai air doang. Oke, sambil nungguin si semur jengkolnya itu lagi aku masak ya, nunggu mendidih gitu ya. Di sini aku juga nyambi untuk ngeberesin cucian piring. Ini adalah cucian piring yang aku cuci kemarin sore teman-teman. Masya Allah, ini tuh banyak banget ya cucian piringnya. Ini tuh kayak bener-bener banyak gitu loh teman-teman, sampai wadahnya tuh 2 aku bikin ya. 1 itu wadahnya baskom, nah satunya lagi wadahnya tuh ya tadah gitu ya, atau nampan gitu teman-teman, karena kayak udah nggak muat gitu ya. Di sini aku susunin aja untuk semuanya ke rak ini ya. Sebenarnya nggak cukup juga sih sebenarnya ya, makanya itu ada kayak beberapa barang yang aku taruh di luar, yaitu nanti aku mau taruh di lemari depan gitu ya teman-teman. Masya Allah, kayak rasanya itu udah udah pengen banget segera pindah gitu ya teman-teman ke dapur baru gitu ya. Dan kayak piring-piringnya nanti bakalan disimpan di lemari piring gitu ya, jadi nggak mudah debuan. Karena kalau di sini tuh ya teman-teman agak rentan gitu loh sama debu teman-teman untuk piring-piring ini. Bahkan kadang kalau mau makan gitu ya teman-teman, suka aku siram lagi sedikit gitu ya pakai air piringnya gitu. Pokoknya tergantung keadaan piringnya. Oke, di sini untuk si semur jengkolnya itu udah mendidih. Langsung aku kasih garam, terus aku kasih micin, dan juga aku kasih penyedap ya. Nggak lupa juga aku tambahin sedikit ketumbar bubuk teman-teman, dan juga merica bubuk. Nah sebenarnya ini tuh enak ya teman-teman kalau misalnya dikasih sedikit gula merah gitu, tapi aku nggak punya. Dan di sini untuk untuk pemanis dan juga untuk warnanya di sini aku kasihnya kecap aja. Kalau misalnya bagi aku ini semur ya teman-teman. Pokoknya kalau misalnya beda daerah kadang tuh ya beda penyebutan gitu ya. Bahkan kadang itu suka ada yang bilang itu bukan semur bun, itu ini namanya. Ya udah itu terserah aja. Yang penting di sini aku nyebutnya semur. Aku juga dapat resep ini tuh dulu dari YouTube juga ya teman-teman. Tapi karena aku udah sering banget ngebuatnya jadi ya udah hafal gitu. Nah di sini teman-teman biar kuahnya itu lebih kental, di sini aku ada masukin sedikit larutan tepung maizena gitu ya. Jadi tepung maizena aku masukin 1 sendok teh teman-teman. Terus langsung aku siram gitu ya pakai air. Jadi aku aduk-aduk dan aku masukin deh ke dalam si semurnya biar kayak kuahnya itu lebih kental gitu. Oke, di sebelahnya nih teman-teman aku itu masak ya. Oh ya teman-teman, mohon maaf ya kalau misalnya kayak di video-video aku tuh terkesan terlalu menjelaskan apa yang aku kerjain gitu ya di video. Karena jujur banget aku tuh juga bingung gitu ya pengen ngomong apa gitu teman-teman di video gitu ya. Jadi daripada videonya itu diam-diam aja gitu ya, jadi mendingan aku nyerocos dengan ngejelasin isi videonya aja, biar kalian yang mungkin nonton video aku ini sambil beraktivitas tetap bisa ya teman-teman merasa ditemani dengan suara aku. Oh ya teman-teman, singkat cerita ini untuk semurnya udah mateng ya teman-teman. Masya Allah, kelihatannya itu udah menggugah selera banget ya. Pokoknya itu bener-bener menggoda banget teman-teman, aromanya gitu ya. Rasanya juga udah mantep, udah pas ya teman-teman. Ini aku lagi masak sayur buat anak-anaknya, itu ada wortel, terus ini aku tambah juga bayam ya teman-teman. Karena seperti yang aku bilang, anak-anak itu sekarang itu lagi seneng-senengnya sama yang kayak berkuah-berkuah gini. Jadi aku coba masak sayur bayamnya ini agak banyakan teman-teman. Jadi nanti sore ini aku mau kasih anak-anak makan dulu gitu ya. Terus nanti malam aku kasih lagi mereka itu makan. Kalau misalnya bikin-bikin sayur tuh keseringannya itu aku masaknya itu kayak pas-pas buat sekali makan anak-anak doang gitu loh teman-teman. Jadi kan tinggal dicemplung-cemplung gitu ya semuanya, itu palingan kayak cuman 10 menit nggak nyampe itu juga udah mateng gitu ya. Jarang banget gitu teman-teman aku tuh masak lauknya anak-anak sekaligus kayak gini gitu ya. Tapi ya udah di sini aku mau masak aja. Nanti kalau misalnya aku makan terus aku atau Pak suami ikut makan sayur ini dan sayurnya habis, ya udah nanti kalau misalnya Twin mau makan malam lagi ya udah tinggal aku masakin sayur lagi, masih ada kok teman-teman untuk bayamnya gitu ya di kulkas. Oke, alhamdulillah udah beres masak-masak. Ini sayur juga buat anak-anak udah mateng, semur jengkol tadi juga udah mateng. Pokoknya jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya.
Nah teman-teman, di sini aku lanjutin kegiatan aku di malam harinya ya. Ini aku lagi ke toko nih teman-teman, ke toko perabotan gitu. Dan di sini tuh juga menjual alat-alat listrik ya. Di sini aku lagi beli lampu nih teman-teman buat dapur baru. Di sini tuh ceritanya masih kayak dicicil gitu loh teman-teman, belinya belum semua perlengkapannya dibeli karena beneran deh uangku itu udah kayak bener-bener habis gitu kan. Ini pokoknya uangnya itu ya Pak suami kerja gitu ya, aku sisihin sedikit gitu-gitulah teman-teman. Nah ini udah terkumpul uangnya gitu ya, dan ini tuh aku beli lampu tuh sekitar 7 biji ya, karena memang 7 yang nanti mau dipasang di dapur baru gitu ya, sama di luar sama di teras juga lah gitu ya. Tapi aku belum beli kabelnya teman-teman, karena memang duitnya itu nggak cukup. Itu aja buat beli lampu itu semuanya ya, termasuk satu itu ada lampu emergensi gitu loh teman-teman, yang kalau misalnya mati lampu dia itu bisa nyala. Itu aku beli harganya itu lumayan mahal, yang berapa watt ya, 12 watt apa berapa gitu, 100 ribuan gitu loh teman-teman, itu yang mahal gitu ya. Pokoknya untuk 6 lampu biasa dan satu lampu emergensi itu aku habisnya sekitar 400-an lebih teman-teman, hampir 500 lah lebih kurang ya. Termasuk tadi itu ada juga beli toples susu satu buat susunya anak-anak gitu, terus anak-anak juga ada beli jajan es krim. Itu habisnya sekitar totalnya itu sekitar 480-an, jadi hampir 500 ribu cuman buat beli lampu doang. Makanya aku tuh duitnya nggak cukup gitu ya, belum lagi harus beli fitting gitu ya untuk itu loh teman-teman, tempat lampunya gitu ya, belum lagi beli colokan, beli cetekan-cetekan lampunya gitu, itu masih belum ada dananya gitu ya. Nggak apa-apa, nanti dicicil aja ya teman-teman. Dan untuk beli kabel-kabel juga aku belum ada uangnya gitu ya, pokoknya nantilah dicicil-cicil aja pelan-pelan gitu ya, siapa tahu nanti ada rezeki-rezeki tak terduga gitu. Nah ini aku lanjut di keesokan paginya ya teman-teman. Di sini tuh ceritanya aku tuh perdana nyobain menyuci di laundry rumahku ya teman-teman. Sebenarnya gitu ya, nyuci di sini tuh dilarang gitu loh teman-teman sama Pak suami. Tapi di sini aku tuh mau nyoba gitu ya. Aku tuh bener-bener udah nggak sabar gitu loh teman-teman, pengen nyuci di sini gitu. Makanya udah di sini aku mau nyoba dulu untuk nyuci di sini. Tapi ternyata teman-teman memang di sini tuh belum bisa aku pakai nyuci terus-terusan gitu ya. Karena ini kan aku pakai nyucinya itu baru satu kali ini ya, ini perdana gitu ya teman-teman. Jadi ternyata itu airnya di belakang itu masih belum bagus gitu loh ngalirnya, karena kan pipanya itu belum aku sambung ke ke lubang pembuangan gitu ya. Jadi pipanya itu kayak apa ya, kayak di tanah gitu loh teman-teman. Jadi otomatis pipanya itu jadi ketutupan tanah gitu ya. Pak suami sampai ngomel-ngomel gitu sama aku teman-teman. Ya mohon maaf lah ya Pak suami, karena beneran deh aku udah kayak nggak sabar banget pengen nyobain gitu. Jadi ya setidaknya ini udah menghilangkan rasa penasaran aku sedikit gitu teman-teman. Mungkin nanti kalau misalnya udah bisa aku pakai maksimal, aku belum tahu ya apakah tatanannya itu bakalan seperti ini atau gimana. Ini aku sengaja bikin seperti ini ya, biar dekat ke colokan teman-teman, karena colokan itu ya sekarang tuh masih apa adanya gitu ya, karena belum dipasang-pasangin gitu listrik teman-teman, karena di sini tuh ya lumayan mahal gitu loh listriknya. Jadi harus banyak-banyak sabar-sabar lah gitu. Nah di sini untuk cucian aku alhamdulillah udah beres nih teman-teman, tinggal dibilas-bilasin aja gitu ya. Terus ini lantainya aku siram-siramin. Masya Allah rasanya itu seneng banget ya teman-teman bisa nyuci di sini ya, walaupun cuman hari ini gitu ya. Besok mungkin aku bakalan nyucinya itu mesin cucinya aku taruh di depan kamar mandi ya teman-teman, agar air pembuangan dari mesin cuci pas aku nyuci itu bisa dibuangnya itu ke kamar mandi gitu ya. Karena kan kalau di kamar mandi pipanya itu udah udah tersalurkan ke lubang pembuangan gitu loh teman-teman. Ini tuh dindingnya dari laundry roomku itu kotor ya teman-teman, karena sering digangguin anak-anak itu, bukan digangguin sih, tapi kayak di lap-lapin tangannya di situ. Misalnya tangannya itu habis megang-megang tanah gitu kan, terus mereka main ke sini mainin keran gitu ya, terus itu dindingnya dilap-lapin tangannya gitu loh, jadi kayak ada lumpur-lumpurnya. Jadi kadang itu ya suka aku siram-siram gitu ya. Oke, singkat cerita teman-teman, ini aku udah beres buat nyuci. Masya Allah rasanya itu bener-bener seneng banget gitu ya bisa nyuci di laundry room ya, walaupun setidaknya walaupun cuman hari ini doang dulu gitu ya. Dan kalau untuk permanennya belum tahu kapan. Ini aja aku tadi udah diomelin sama Pak Su, katanya kok nekat banget gitu ya maksa buat nyuci di situ gitu ya. Namanya juga kepo, aku bilang mohon maaf aja lah gitu ya. Setidaknya ini tuh udah menghilangkan rasa penasaran aku dan rasa greget aku sedikit. Jadinya pas Pak suami pulang kerja tuh teman-teman ya, Pak suami ngebersihin pipanya gitu ya. Ya Allah mohon maaf lah Pak suami ya, jadi bikin nambah kerjaannya Pak suami. Oke deh teman-teman semuanya, di sini alhamdulillah cuaca itu panas ya. Jadi pakaian-pakaian aku ini insya Allah juga bakalan cepat gitu untuk keringnya.
Di video selanjutnya aku itu akan bersih-bersih ya teman-teman di area dapur, baru. Ya bersih-bersih, nyapu-nyapu gitulah teman-teman, biar sedikit kelihatan lebih bersih aja dari sebelumnya gitu ya. Sebelumnya kan bener-bener acak kadul gitu. Oke teman-teman, makasih banyak ya buat kalian semua yang udah ngikutin aktivitas aku dan juga kegiatan aku di video kali ini. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi, memotivasi, dan juga menghibur. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Maaf banget ya kalau ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.